我炼狱门行事。我们谋划这么多年，那你自己的安危呢？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part ke-20 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, keluarga Chen berada dalam kondisi terdesak setelah leluhur keluarga Gu dan leluhur keluarga Wen keluar bersamaan. Beruntung di saat-saat terakhir muncul Ying Lao yang memberikan bantuan kepada keluarga Chen. Episode kali ini pun diawali dengan protes yang dilayangkan oleh leluhur Wen karena Ying Lao berasal dari pavilion Tongtian, jadi dia tidak boleh ikut campur dalam permasalahan yang sedang dialami oleh keluarga Chen. Siapa bilang aku ikut campur mewakili pavilion Tongtian? Aku sebagai pelindung klan langit tentu saja tidak akan membiarkan Chen Tian berada dalam kondisi bahaya karena dia merupakan murid dari klan langit, ucap Ying Lao menjelaskan kepada leluhur keluarga Wen. Sontak perkataan ini pun membuat semua orang kaget termasuk Chen Tian yang tidak menyangka kalau Ying Lao merupakan seorang pelindung dari klan langit. Praktisi sekte neraka terlihat memprotes penjelasan dari Ying Lao karena menurutnya Chen Tian hanya murid luar dari klan langit, jadi kenapa harus mendapatkan pembelaan dari Ying Lao. Sontak ucapan praktisi sekte neraka ini langsung dibalas oleh Ying Lao dengan berkata kalau keluarga Wen hanyalah keluarga kecil, tapi kenapa sekte neraka sampai-sampai mengirimkan 2 orang kuat untuk membantu keluarga Wen. Praktisi sekte neraka yang tidak terima dengan ucapan dari Ying Lao langsung melakukan serangan karena dia merasa tidak takut dengan keberadaan dari klan langit. Tapi ya begitulah, serangan tersebut dengan mudah berhasil dihentikan oleh Ying Lao. Aku beri 3 nafas agar kau segera pergi dari tempat ini, ucap Ying Lao yang membuat praktisi sekte neraka langsung pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian. Sementara itu, leluhur Wen masih mencoba memprotes karena keluarga Chen duluan yang melukai murid-murid keluarga Wen, tapi penjelasan ini langsung dibantah oleh paman keempat yang dimana keluarga Wen lah yang menjadi penyebab utama masalah yang terjadi pada hari ini. Jika keluarga Wen dan keluarga Gu tidak ingkar janji, maka tidak akan ada murid-murid yang mati sia-sia. Menurut Ying Lao, permasalahan antar keluarga yang sedang terjadi sama sekali tidak ada hubungan dengan dirinya. Dia datang ke tempat ini hanya untuk melindungi Chen Tian dari segala ancaman. Sementara itu, leluhur Gu merasa kalau hari ini mereka tidak boleh gagal untuk memusnahkan keluarga Chen karena pengorbanan yang mereka lakukan sudah terlalu banyak. Jadi dia pun langsung mengajak leluhur keluarga Wen untuk sekali lagi menyerang keluarga Chen. Tapi ya begitulah, hanya dengan satu kali gertakan saja Ying Lao sudah mampu membuat 2 orang leluhur keluarga ini terkapar tidak berdaya. Ying Lao juga memberi peringatan kalau kesabarannya terbatas, jadi dia meminta leluhur Gu dan leluhur Wen untuk menghentikan konflik hari ini juga. Leluhur Wen sendiri mulai berpikir kalau mereka tidak akan bisa memusnahkan keluarga Chen jika Ying Lao masih berada di tempat ini. Jadi dia meminta leluhur Gu untuk membatalkan rencana mereka dan kembali menyusun rencana lain kali saja. Lagi pula Chen Tian tidak selamanya akan bersembunyi di kediaman keluarga Chen. Jika Chen Tian sudah pergi, maka itu adalah kesempatan mereka untuk menyerang keluarga Chen. Dan yap, pada akhirnya leluhur Gu setuju dan meminta semua orang untuk mundur dan tidak melanjutkan perbaku hantaman lagi. 今天算了，总不会一直躲在陈家。
暂且放你陈家一马。 Sementara itu, praktisi sekte neraka masih melihat ke arah Chen Tian sembari memberikan tatapan kalau mereka pasti akan bertemu lagi. Setelah keluarga Gu dan keluarga Wen pergi, leluhur Chen lekas berterima kasih kepada Ying Lao karena sudah mau memberikan bantuan kepada keluarga Chen hari ini. Ying Lao sendiri meminta leluhur Chen untuk tidak sungkan karena semua ini dia lakukan atas perintah langsung dari Nona Meng Jia. Sementara itu, Chen Fan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Nona Meng Jia. Kelak jika Nona Meng Jia membutuhkan pertolongan, maka Chen Fan pasti akan sebisa mungkin memberikan bantuan. Ying Lao pun lekas nyamperin Chen Tian untuk membicarakan beberapa hal. Dia mengungkapkan kalau Chen Tian mempunyai bakat yang bagus, tapi pada saat ini dia masih cukup lemah. Jika ingin melindungi anggota keluarga, maka Chen Tian harus kembali ke klan langit dan menjadi murid dalam terlebih dahulu. Setelah Ying Lao pergi, leluhur Chen lekas mengumpulkan semua anggota keluarga Chen untuk membicarakan beberapa hal. Dia memberikan informasi kalau leluhur keluarga Chen terdahulu pernah meninggalkan dua teknik yang cukup kuat. Yang pertama adalah teknik pengumpul roh, sementara yang kedua adalah teknik tinju cilin. Meskipun kedua teknik ini cukup kuat, tapi latihan yang akan dilewati tentu saja sangat sulit dan penuh risiko. Leluhur Chen bersedia memberikan dua teknik ini karena dia tidak punya pilihan lain, di mana keluarga Chen sering mendapatkan ancaman dari keluarga-keluarga lain. Saat itu juga leluhur Chen meminta semua murid untuk melepaskan kesadaran mereka karena dia akan memberikan dua teknik tersebut. Pada saat Chen Tian menerima teknik pengumpul roh, Kaisar Pedang langsung berbicara kalau dia mengetahui teknik tersebut. Teknik pengumpul roh memanglah cukup bagus tapi memiliki resiko yang cukup tinggi karena akan menyerang tubuh penggunanya. Tapi selama Kaisar Pedang berada di dalam tubuh King Chen Tian, maka semuanya akan baik-baik saja. Setelah memberikan dua teknik kuat kepada murid-murid keluarga Chen, leluhur Chen lekas pergi meninggalkan lokasi sembari berharap murid-murid keluarga Chen mampu berkembang dengan baik. Singkat cerita, ketika sudah kembali ke kediaman keluarga Chen, Chen Tian memutuskan untuk kembali ke klan langit untuk melanjutkan perkembangannya. Dia juga lebih memilih untuk pergi diam-diam karena tidak ingin membuat Chen Fan dan Luo Xi khawatir. Akan tetapi ternyata Luo Xi masih belum tidur dan menyadari kalau Chen Tian hendak pergi meninggalkan keluarga Chen. Mau tidak mau Chen Tian dengan berat hati berkata jujur kalau dia ingin kembali ke klan langit. King Chen Tian juga mengungkapkan selama beberapa bulan dia kembali sudah menyebabkan masalah bagi keluarga Chen. Jika hari ini Chen Tian pergi, maka keluarga Chen pasti akan menjadi aman. Luo Xi sendiri terlihat mengkhawatirkan keselamatan dari Chen Tian yang pasti banyak mendapatkan bahaya ketika berada di klan langit nanti. Tapi Chen Tian berusaha meyakinkan Luo Xi kalau dia hanya pergi 1 tahun saja. Jika sudah 1 tahun, maka Chen Tian akan segera kembali ke kediaman keluarga Chen. Sebelum Chen Tian pergi, Luo Xi pun memberikan pelukan serta memberikan tusuk rambutnya agar selama mereka berpisah, Chen Tian tidak akan melupakan dirinya. 那你自己的安危呢？ Singkat cerita, ketika Chen Tian sudah berada di perjalanan, ada seseorang menggunakan jubah sedang mengawasi Bang MC di tengah hutan. Ketika Chen Tian sudah sampai di sebuah penginapan, dia pun langsung mempraktikkan teknik pengumpul roh yang diberikan oleh leluhur Chen sebelumnya. Benar saja, dalam beberapa saat teknik pengumpul roh membuat Chen Tian meningkatkan kekuatannya secara instan. Kaisar Pedang pun langsung muncul dan memberikan peringatan. Setelah 2 jam menggunakan teknik pengumpul roh, Chen Tian akan kehabisan tenaga dan menjadi orang yang cacat. King Chen Tian sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut dan lebih memilih menggunakan teknik pengumpul roh di saat kondisi benar-benar terdesak. Kaisar Pedang sendiri sebenarnya tidak mempermasalahkan hal tersebut, tapi semakin tinggi penggunaan teknik pengumpul roh maka semakin besar juga risiko yang didapatkan. Dari mulai cacat fisik hingga meridian juga akan hancur.
Karena resiko yang ditimbulkan terlalu besar, sebaiknya Chen Tian lebih fokus mempelajari tinju Qilin terlebih dahulu. Pada saat sedang mengobrol, tiba-tiba saja mereka berdua mendengarkan suara dari atas genteng, yang dimana suara tersebut merupakan suara dari orang-orang yang mengawasi pergerakan Chen Tian dari dalam hutan sebelumnya. Dari yang terlihat sekilas, sepertinya orang-orang ini merupakan kiriman dari keluarga Bai Li, bahkan salah satu dari mereka merupakan Bai Li Fengsu. Sayangnya kedatangan mereka sudah diketahui oleh Chen Tian yang langsung kabur melalui jendela penginapan. Berhasilnya Chen Tian kabur dari kejaran orang-orang berjubah ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.